Pernah kepikiran nggak apa sih persamaan antara ikan yang berenang di laut, burung yang terbang di udara, sama kita manusia? Jawabannya ada di dalam tubuh kita sendiri, tulang belakang. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua tentang hewan vertebrata, kelompok makhluk hidup yang super dominan di planet ini, semua berkat struktur tulang mereka yang luar biasa. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, yaitu kerajaan hewan. Terus, kita pecah jadi dua kelompok besar. Baru deh kita fokus ke bintang utamanya, vertebrata. Setelah itu kita kenalan sama 6 kelas utamanya. Dan di akhir kita rangkum semua poin-poin pentingnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin, ada jutaan spesies hewan di dunia ini. Dari semut yang kecil banget sampai paus biru yang super raksasa. Gimana caranya kita bisa ngertiin semuanya? Nah, para ilmuwan punya cara jitu, namanya klasifikasi. Anggap aja ini kayak kita lagi merapikan folder di laptop. Tapi ini untuk semua makhluk hidup di bumi. Keren kan? Dan ternyata, titik awal buat membagi semua hewan itu sederhana banget, tapi juga fundamental. Pertanyaannya cuma satu, hewan itu punya tulang punggung atau enggak? Nah, cuma dari satu ciri ini aja, kerajaan hewan langsung kebelah jadi dua kelompok raksasa. Jadi, di satu sisi kita punya vertebrata. Ini adalah kelompok hewan yang punya tulang punggung, kayak kucing, ikan, dan ya, kita juga. Terus, di sisi lain ada invertebrata, mereka yang nggak punya tulang punggung. Contohnya, cacing, ubur-ubur, sama laba-laba. Simpel banget kan? Tapi perbedaan inilah yang jadi fondasi buat kita ngertiin keragaman hewan. Oke, untuk pembahasan kali ini kita bakal fokus total ke satu kelompok aja, si vertebrata. Kita bakal lihat apa sih yang bikin mereka ini spesial dan gimana mereka dibagi-bagi lagi jadi kelompok yang lebih kecil. Jadi, apa sebetulnya definisi vertebrata? Gampangnya, mereka ini adalah hewan yang punya kerangka di dalam tubuh yang ditopang sama tulang belakang. Nah, adanya struktur ini tuh bukan cuma buat nopang badan aja loh, tapi juga memungkinkan sistem tubuh mereka berevolusi jadi jauh lebih kompleks dan canggih dibanding invertebrata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ternyata vertebrata itu sendiri dibagi lagi jadi 6 kelas utama. Dan masing-masing kelas ini punya ciri khas yang unik dan pastinya menakjubkan. Yuk kita kenalan satu persatu. Kita mulai petualangan kita dari dunia air. Dengan kelas yang pertama, yaitu Pisces. Atau, gampangnya kita sebut aja ikan. Apa sih yang bikin ikan jadi jagoan di air? Jawabannya ada di adaptasi mereka yang luar biasa. Mereka ini benar-benar penguasa air sejati. Bernapas pakai insang buat nyaring oksigen dari air, tubuhnya aerodinamis dan dilindungi sisik, plus gerakannya lincah banget pakai sirip. Dari ikan lele di empang sampai hiu ganas di lautan, semuanya punya paket adaptasi yang brilian ini. Oke, selanjutnya kita bergeser ke kelas yang jago menjalani dua kehidupan. Siapa lagi kalau bukan? Amfibi. Kalau ngomongin soal transformasi, amfibi ini juaranya. Mereka mulai hidup sebagai berudu yang 100% di air, napasnya pakai insang. Terus terjadilah keajaiban. Mereka numbuhin kaki, insangnya hilang, dan diganti sama paru-paru. Bahkan mereka juga bisa loh bernapas lewat kulit mereka yang lembab itu. Katak dan salamander adalah contoh sempurna dari kehidupan ganda yang super keren ini. Dari kulit yang lembab, kita pindah ke hewan dengan kulit yang keras dan bersisik. Yap, selamat datang di kelasnya para reptil. Reptil ini adalah master bertahan hidup di darat. Kulit bersisik mereka itu ibarat baju zirah, melindungi dari predator dan biar nggak kekeringan. Mereka nafas pakai paru-paru, tapi ada satu hal unik nih. Mereka itu berdarah dingin. Ini bukan berarti darahnya beneran dingin ya. Maksudnya suhu tubuh mereka itu ngikutin suhu lingkungan. Makanya kita sering lihat buaya atau kadar lagi berjemur. Itu mereka lagi ngecharge energi pakai panas matahari. Oke, sekarang coba kita lihat ke atas, ke angkasa. Kelas keempat adalah Aves, atau dunia para burung. Kalau ditanya apa ciri khas Aves, jawabannya udah pasti, bulu. Struktur yang ringan tapi kuat inilah yang bikin mereka bisa terbang. Mereka juga punya sayap, paru-paru yang efisien, dan cara berkembang biaknya dengan bertelur. Yang menarik, nggak semua yang punya sayap itu bisa terbang loh. Contohnya ayam atau burung unta, tapi mereka semua tetap masuk keluarga besar Aves. Kelas kelima ini mungkin yang paling kita kenal ya. Kenapa? Soalnya kita sendiri bagian dari kelas ini. Inilah kelas mamalia.
Apa sih satu hal yang menyatukan semua mamalia, dari kucing di rumah sampai kita manusia? Jawabannya adalah kelenjar susu. Yap, kita semua menyusui anak-anak kita. Ini ciri pembeda utamanya, selain punya rambut di tubuh dan bernafas dengan paru-paru. Oh iya, jangan salah, penguasa lautan kayak lumba-lumba juga masuk kelompok kita loh. Mereka itu mamalia air yang super cerdas. Nah, yang terakhir, ada satu kelas yang mungkin kedengarannya agak asing, tapi justru itu yang bikin dia super menarik. Kenalan yuk sama Agnatha. Agnatha ini bisa dibilang kayak fosil hidup dari masa lalu. Coba bayangin deh, seekor ikan tapi nggak punya rahang. Mulutnya itu cuma lubang buat menghisap. Tubuhnya panjang kayak belut, licin nggak bersisik, dan kelihatannya kayak makhluk dari zaman purba. Lamprey dan hagfish adalah contoh nyata dari kelompok yang aneh sekaligus menakjubkan ini. Wah, 6 kelas sudah kita jelajahi semua. Cukup banyak ya informasinya? Tapi tenang, sekarang kita bakal rangkum semuanya biar lebih gampang nempel di kepala. Oke, ini dia contekan kilatnya. Gini cara ngingatnya. Pisces, si penguasa air. Amfibi, si ahli dua dunia. Reptil, si penyintas berdarah dingin. Aves, si penerbang berbulu. Mamalia, kelompok kita yang penyayang. Dan terakhir, Agnatha, si anomali tanpa rahang. Coba deh simpan gambaran ini di kepala kamu. Ini kunci buat ngenalin mereka semua. Jadi, setelah kita jalan-jalan melihat semua keragaman ini, dari ikan tanpa rahang sampai mamalia yang menyusui, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Ciri khas dari kelas vertebrata mana sih yang menurut kamu paling mengejutkan atau paling menarik? Mungkin kemampuan amfibi yang bisa napas lewat kurit? Atau jangan-jangan fakta kalau ada ikan yang nggak punya rahang? Coba deh pikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak.